Tuhan berkati ya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Banyak amat yang kosong bangkunya ya. Takut sama hujan. Padahal tuh tante kalau pagi udah hujan ya. Tante udah senang banget, Tuhan terima kasih hujannya pagi, sore berhenti. Kalau siang masih hujan, Tuhan ntar jam 5 hujannya berhenti gitu ya. Jadi kita nih punya doa yang seperti itu ya. Supaya di dalam setiap ibadah itu ada gerakan doa yang gak usah disuruh. Tapi ada gerakan doa yang bersatu yang akhirnya bisa didengar oleh Tuhan ya. Puji Tuhan malam ini saya masih bicara tentang love ya, tentang kasih. Nah, ini desainnya Semi nih ya, cakep tuh ya. Desainnya penuh hati-hati semua ya. Bulan yang lalu saya bicara bahwa gereja harus mempunyai bibir yang bersih. Ya, bibir yang bersih artinya ucapan. Ucapan yang bisa memberkati orang lain, bukan menyakiti orang lain gitu ya. Terus minggu yang lalu saya bicara tentang Valentine, hari kasih sayang. Masihkah ada ungkapan cinta itu? Di mulut kita, di hati kita, di bibir kita gitu ya. Ada banyak orang yang udah gak bisa mengucapkan cinta lagi. Bukan berarti kita harus gombal, I love you gitu. Enggak, tapi setidaknya tindakan kita, ucapan kita, perhatian kita itu melambangkan kasih. Jadinya Valentine itu buat anak Tuhan bukan 14 Februari. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita tiap hari Valentine. Amin. Tiap hari ada kasih sayang. Setiap hari ada cinta yang boleh kita sebarkan kepada siapa aja yang kita jumpa ya. Cinta itu bisa dalam bentuk perhatian, bisa dalam bentuk pemberian, bisa dalam bentuk ucapan-ucapan yang menguatkan. Nah, itu semua bentuk cinta dan kasih sayang. Malam ini saya mau bicara tentang hati gitu ya. Kan sekarang kalau orang difoto aja gitu. Kalau enggak ntar si Eva gini, Tante Nila gini, udah bentuk hati, kita bersatu hati gitu ya. Jadi sekarang udah ciri khasnya begitu. Tapi sebagai anak Tuhan mari kita belajar hati itu bukan dengan lambang-lambangnya aja. Tapi kita praktekkan dalam hidup kita ya. Kita lihat nih prolog yang pertama, gambar hati dan kata love itu memiliki hubungan yang erat dan memiliki latar belakang yang menarik. Waktu saya lagi belajar firman ini, saya terpikir gini, siapa sih yang ciptain hati begitu gitu ya. Terus hati itu love. Jadi hati yang berbentuk love itu menjadi lambang cinta, lambang kasih sayang gitu ya. Nah, ternyata gambar hati yang kita kenal sekarang ini sebenarnya berasal dari simbol hati anatomi ya, dari bagian tubuh yaitu gambar jantung manusia. Ada yang udah pernah ngeliat jantung belum? Jantung ayam tuh kayak jantung kita loh, jantung ayam. Jantung babi juga kayak manusia, makanya klep jantung manusia yang klepnya rusak digantinya pakai klep jantung babi. Saya aja baru tahu ketika ada satu jemaat ke Penang, terus klepnya rusak di sini sehingga dia baru ngomong berapa kata aja gitu, sesak napas gitu. Kita pikir kan pasti mampet saluran itunya, saluran jantungnya gitu kan. Nggak taunya klep jantungnya rusak. Nah, klep jantung itu akhirnya yang rusak itu dicopotin, dibuang, lalu diganti dengan klep babi. Ternyata organ tubuh babi dengan manusia mirip gitu loh, paling cocok gitu ya. Nah, jadi kalau kita heart diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia liver. Ya, liver kita kan ya. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya heart itu adalah jantung. Jantung kita. Waduh, jantung itu kan denyut nadi kita. Jantung itu adalah napas kita. Nah, terus namun seiring waktu simbol ini berkembang menjadi representasi cinta dan kasih sayang. Representasi artinya mewakili cinta dan kasih sayang ya. Jadi kalau kita gambar love artinya kita sayang sama dia. Sayangnya bukan sayang laki-laki dan perempuan lain. Dan ya aku sayang kamu gitu kan. Sekarang jadi udah biasa gitu ya. Nah
Pada abad pertengahan gambar hati digunakan sebagai simbol cinta dan kasih sayang dalam seni dan sastra. Wow, jadi dulu itu asalnya seni dan sastra itu pakai lambang-lambang love gitu. Nah pada abad ke-13 gambar hati mulai digunakan sebagai simbol cinta, cinta romantis dalam puisi dan lagu-lagu cinta. Jadi kita sekarang lihat kan lagu-lagu cinta banyak dan begitu puitis, begitu romantis. Lalu pada abad ke-20 gambar hati menjadi sangat populer sebagai simbol cinta dan kasih sayang, terutama setelah digunakan dalam kartu Valentine yang minggu lalu kita dengar dan hadiah-hadiah lainnya. Siapa Valentine? Valentine adalah seorang pastor yang pada waktu itu dia menentang raja karena raja mau membatasi pernikahan gitu kan. Nah Valentine merasa orang berhak menikah begitu kan. Nah akhirnya dia ditangkap, tapi ditangkap di penjara. Di penjara itulah dia menyebarkan cinta kepada semua orang melalui gambar love ini, melalui gambar hati. Dia bikin kartu ucapan, dia tulis I love you, I love you, I love you sampai sekarang. Jadi love itu menjadi lambang cinta kasih dan keromantisan. Nah, sekarang kita sebelum baca kita belum baca ayatnya, kita lihat dulu definisi hati. 1, hati adalah pusat intelek. Yang bawahnya itu berdoa dalam hati, bukan berdoa salam hati gitu ya. Nah, jadi hati adalah pusat intelek. Apa contohnya? Berdoa dalam hati. Kita merenungkan dalam hati. Berpikir dalam hati, kita ragu-ragu dalam hati. Terus kita percaya dalam hati, kita menyanyi dalam hati. Kan kadang-kadang kita merenungkannya dalam hati kita yang paling dalam gitu kan. Terus kita menyanyi di dalam hati. Nggak keluar ucapan tapi menyanyi di dalam hati. Itulah yang disebut hati adalah pusat intelektual. Lalu yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Bagaimana hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang berani, hati yang bertobat, hati yang khawatir, hati yang menderita, hati yang senang, hati yang berduka, hati yang berkobar-kobar. Seperti doa saya tadi, biarlah kita punya hati yang berkobar-kobar. Jangan suasana dingin di luar, kita terbawa menjadi dingin. Iya lu, gak semangat, apalagi banyak bangku yang kosong nih, aku gak semangat gitu ya. Enggak. Nah yang ketiga, menjadi satu kesimpulan. Setelah menelaah semua itu, akhirnya kita tahu hati adalah pusat kehendak manusia. Ini menurut Alkitab loh ya, hati adalah pusat kehendak manusia. Tapi kalau di dalam pelajaran yang kita dapat pendidikan, ini otak, kepala kita isinya otak. Nah otak itulah yang menggerakkan motorik kita untuk kita bergerak, yang mengatur kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Maka tapi kalau berdasarkan firman yang kita belajari memang ada sedikit perbedaan. Jadi pusat kehendak manusia adalah hati. Nah nanti kita belajar di sini. Bagaimana hati adalah pusat kehendak manusia. Nah kita baca ayatnya yang pertama. Keluaran 4 ayat 21. Mari sama-sama kita berdiri. Baca di screen gak apa-apa. Soalnya ini agak banyak ayatnya ya. Sama-sama 2, 3. Firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir. Ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Yang kedua kita baca Yosua 24 ayat 21. Ini langsung kita baca ya. 2, 3. Tadi adalah hati yang keras yang menolak firman Tuhan. Sekarang hati yang tunduk kepada firman Tuhan. 2, 3. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Bukan ayat yang itulah kayaknya. 21 ya. Yang berkata begini. Yang berkata begini. Condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Mungkin ayat 20. Kadang-kadang kan ada perbedaan ayat. Berapa? 23. Tolong tampilkan yang ayat 23. Nah ini yang Tante maksudkan. 2, 3. Ia berkata,
Maka sekarang jauhkanlah ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Yang ketiga, 2 Tawarik 6 ayat ketiga. 2-3. Kemudian berparinglah raja lalu berkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Yang ketiga tuh kok lain ya. 2 Tawarik 6 ayat 3 maksudnya tante, Daud bermaksud mendirikan rumah Tuhan tapi Tuhan tidak izinkan. Jadi duduk dulu semuanya. Catatannya mungkin ada itu. Nah tadi kan saya bilang gini, setelah menaat semuanya ya, akhirnya kita tahu hati adalah pusat kehendak manusia. Ya, nah kita baca di Alkitab mengenai hati, ada hati yang keras yang menolak firman Allah, ada hati yang mau tunduk kepada Allah, ada hati yang berniat melakukan segala sesuatu, melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Allah. Kalau Tuhannya huruf besar semua Tuhan itu artinya Yahweh, itu artinya tu Allah gitu ya. Nah, kita melihat pada waktu itu di dalam yang ayat pertama kita baca, Keluaran 4 ayat 21, ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar, kata Tuhan, pergilah. Segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Artinya perlihatkan kepada Firaun segala mujizat atau kuasa Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan Musa. Tuhan bilang begini, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi Tuhan mau Firaun dikeraskan hatinya, memang dia tidak rela Musa membawa orang Israel keluar karena itu budak. Bangsa Israel budak di Mesir dan mereka sangat keenakan, ada budak yang kerja rodi dipaksa kerja. Jadi Firaun gak rela mereka dibawa pergi. Nanti mereka gak punya budak lagi. Nah tetapi itu kenapa Tuhan keraskan hatinya? Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tuhan mau nyatakan kehebatannya. Maka tulah yang pertama dari 10 tulah itu adalah air berubah menjadi darah. Kenapa? Karena sungai Nil itu sungai yang terbesar di Mesir yang alirannya itu sampai ke Afrika. Itu sungai sangat berguna sekali. Dan orang mendewakan sungai Nil. Artinya sungai Nil itu juga dewa mereka. Maka Tuhan keraskan hati Firaun. Lalu Tuhan nyatakan kehebatan kuasanya. Air sungai Nil berubah jadi darah. Supaya Firaun lihat dewa di sungai Nil yang kamu percaya itu gak ada apa-apanya ketika aku bergerak. Hebat ya Tuhan. Nanti saya mau ulangin lagi tuh khotbah tentang bagaimana Allah 10 tulah itu. Kenapa ada serangga, ada segala macam anak sulung begitu. Karena Tuhan mau nunjukkan kehebatan kuasanya untuk menyatakan kepada Firaun, dewa yang kau sembah itu semuanya gak ada apa-apanya. Caranya Tuhan itu luar biasa. Ya. Terus yang kedua, hati yang tunduk kepada Allah. Ya, Yosua berkata di Yosua 24 ayat 23. Sekarang jauhkanlah ilah asing. Jadi kalau ada Allah hurufnya kecil kita udah langsung baca ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ini selalu jatuh bangun. Jadi hatinya gak setia kepada Tuhan. Nah, Yosua mengajak umat Israel, condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati, ya jadi ini hari kita bicara tentang hati. Temanya adalah love, cinta itulah yang berbentuk love itu adalah lambang cinta kasih. Nah, di dalam 2 Tawarik 6 ayat, coba di Alkitab tante ya. 2 Tawarik 6, sebentar ya. Hah? Ayat 9 ya, bukan ayat 3 ya. 2 Tawarik 6.
ayat 8. Berfirmanlah Tuhan, 2 Tawarik 6 ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku. Dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi ada 3 hal ya, hati yang keras menolak firman, hati yang tunduk kepada Allah, dan hati yang berniat melakukan sesuatu untuk kebaikan rumah Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Nah, ini bicara dari definisi hati dulu. Kita baca lagi Amsal 27 ayat 19. Salomo berkata gini, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan wajah. Ketika airnya bening, kita berkaca di air, kita lihat muka kita. Firman Tuhan Amsal bilang, hati manusia itu seperti yang kau lihat di dalam air itu. Jadi gak bisa dibohongin. Ya, jadi betapa pentingnya hati harus dijaga karena kehidupan manusia di dunia ini identik dengan hati. Jadi kehidupan kita anak-anak Tuhan identik dengan hati kita, gitu ya. Maka Salomo berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi kebaikan hati kita, ketulusan hati kita itu akan kelihatan. Kemunafikan kita juga akan kelihatan. Lalu kita baca lagi di ayat Lukas 6 ayat 45. Ini Tuhan Yesus yang berkata begini. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 berkata gini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kita mengucapkan kata yang kasar menyakitin orang. Oh, itu mulut gue yang bilang, hati gue mah enggak, hati gue mah baik. Nonsense. Firman Tuhan dengan jelas katakan apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari hatimu. Maka dalam berkata kita harus hati-hati. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Maka kalau orang iri hati itu kelihatan sebetulnya. Kelihatan. Cuma kadang-kadang kan kita nggak ngomong. Tapi kita bisa tahu karakter orang itu dari ucapannya, dari perilakunya. Kita bisa tahu dan kita bisa lihat. Apalagi saya belajar power karakter itu saya demen banget gitu ya. Soalnya kalau saya baru kuasain 80% begitu. Kalau saya udah kuasai 100%, saya bisa kayak paranormal. Saya bisa tahu si Wawan ini sifatnya kayak apa misalnya gitu ya. Itu cuma dari pertanyaan-pertanyaan loh. Itu hebat ya orang yang itu Yakub Esra yang ngajarin saya itu kelas saya waktu itu adalah Yakub Esra, seorang pengajar power karakter yang memang udah diakuin gitu. Jadi kalau orang mau jadi kepala sekolah di sekolah misalnya di sekolah-sekolah yang cukup bergengsi gitu ya, itu kepala sekolah harus mengikuti pelajaran power karakter dan harus lulus. Salah satu syaratnya adalah harus lulus pelajaran power karakter. Karena sebagai kepala sekolah setelah dia menguasai itu dia bisa milih tim kerjanya sesuai dengan karakter mereka gitu ya. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang merah gitu ya. Nah, setiap hari Pak Ishak Tulus janji katanya dia mau ngajar power karakter ya. Tapi dia sebetulnya bukan pengajar power karakter gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi betapa pentingnya menjaga hati. Kehidupan manusia di dunia ini identik dengan hati. Ngerasain gak sih kalau kita dulu belum rajin ke gereja, nggak kenal dekat dengan Tuhan, cuma tahu Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga, cuma tahu.
Dibandingkan dengan sekarang setelah kamu bergaul akrab dengan Tuhan dan kamu rasa kamu cinta banget sama Tuhan. Ada gak perbedaan hatimu? Pasti ada ya, benar gak? Pasti ada. Kok kita jadi bisa mengampuni, kita sendiri heran gitu loh. Kita sendiri bisa terheran-heran dengan jiwa kita. Dulu gue gak bisa ngampunin, gue benci bener sama dia. Kok sekarang jadi bisa? Di sini ditulis hati pusat jiwa raga kita. Hati menentukan perilaku lahiriah kita. Hati harus diubah dan atau bertobat. Yuk kita baca Amsal 4 ayat 27 sampai 28. Terbalik kali ya. 27, 28 coba Semi. 27, 28. Sam. Enggak ada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu ayat berapa? 23 ya. Salah lagi, ampun. Ya, 23. Halo Semi. Nah, ini yang saya mau. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bibir yang dolak-dalik itu bukan gini menyon-menyon gitu, bukan. Bukan. Bibir yang suka berkata terus nggak ngaku. Wow, gawat ini. Padahal tadi dia bilang begini, enggak saya nggak ngomong kayak begitu. Nah itulah bibir yang berdolak-dalik atau mulut serong ya. Jadi kalau mau jaga hati, ayat 23 Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dilanjutkan dengan buanglah mulut serong daripadamu dan janganlah berdolak-dalik. Kalau nggak salah ya, coba. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Maka ketika pencurahan Roh Kudus terjadinya di mana? Di loteng Yerusalem. Apa yang disentuh oleh Tuhan? Lidah. Orang bisa berbahasa lidah. Orang bisa berkata-kata dalam roh. Lidah yang diurapi oleh Tuhan. Bukan itu zaman dulu penuh Roh Kudus bisa banting-banting bangku. Saya dulu ngalamin begitu waktu jadi pemuda-pemudi di Jakarta. Wih, saya takut duduk dekat dia. Ketika dia udah mulai action, saya pindah ke ujung sono. Saya takut ntar bangkunya nimpa saya. Betul gak? Roh Kudus tidak menakutkan. Amin. Roh Kudus roh yang penurut. Dia tidak akan ganas sampai orang takut mau penuh Roh Kudus kok takut. Tanda yang paling utama adalah berbahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, kita dekat orang yang berbahasa roh bisa ketularan. Lama-lama kita bisa ikut berbahasa roh. Bukan meniru, tapi ada pancaran roh itu juga bisa menguasai. Tapi yang betul-betul ya, jadi yang betul-betul yang bukan dibuat-buat gitu ya. Tadi ayat katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dalam bahasa aslinya jagalah itu dalam bahasa aslinya dikatakan seperti mempunyai makna sebuah tempat yang dijaga. Di situ dijelaskan seperti penjara. Penjara itu dijaga berlapis-lapis. Supaya apa? Supaya tahanan dari luar nggak keluar. Nah, bahasa aslinya jagalah itu diumpamakan seperti orang menjaga penjara. Begitu ketat, begitu hati-hati supaya hati kita itu tidak tercemar. Kalau diumpamakan hati kita ini adalah software daripada komputer kita, maka software itu harus dijaga, betul nggak? Supaya jangan masuk virus. Supaya nggak ngehang, supaya nggak nge-lag gitu loh. Nah hati ini kalau tidak dijaga juga bisa nge-lag, tiba-tiba error. Biasa rajin, sekarang nggak rajin tuh. Kenapa? Ngambek. Nah itu udah error, kena virus tuh.
Nama virusnya ciptain sendiri aja lah. Ya. Hati kita mesti dijaga sedemikian rupa. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hatimu yang terjaga, hatimu yang baik, hatimu yang mengasihi orang. Dari situ orang bisa melihat suatu kehidupan yang benar. Yang di hadapan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Tadi kita baca kenapa harus dijaga. Kejadian 6 ayat 5. Kita boleh baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa, baca sama-sama, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini yang saya katakan kenapa hati harus dijaga sedemikian rupa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, firman Allah katakan kecenderungan hati kita itu selalu ingin berbuat kejahatan. Makanya kalau orang gak takut sama Tuhan, dia mau berbuat jahat, dia buat jahat. Dia mau nipu temannya gak apa-apa, yang penting ada kesempatan, ambil itu kesempatan. Walaupun itu teman baik, dia tipu aja gak apa-apa, karena ada kesempatan. Ini akibat dari dosa, maka kecenderungan hati manusia itu adalah selalu ingin berbuat jahat. Tapi karena kita menjaga hati kita dengan baik, kita menjaga hati kita dengan takut sama Tuhan. Kita menjaga hati kita dengan membaca firman Tuhan. Kita menjaga hati kita dengan selalu berdoa. Ikut persekutuan doa, ikut biston, ikut ibadah Kamis, ikut ibadah Jumat, ikut ibadah umum. Kita udah menjaga hati kita. Bukan dengan satpam, security yang banyak. Bukan, tapi dengan firman. Puji-pujian aja yang selalu kita lantunkan, kita naikkan. Itu juga menjadi sebuah doa yang membentengi hidup kita. Yang bisa menjaga hati kita. Mungkin kita matanya nakal. Atau mungkin kita ingin berbuat jahat. Lagu sekolah minggu muncul. Hati-hati gunakan matamu. Misalnya gitu ya. Mata udah mulai jelalatan. Ini tangan yang misalnya, wah ada kesempatan dulu saya punya teman, ini betul-betul loh. Saya ke supermarket sama dia. Begini ya, ini bukan ngajarin kamu ntar kamu niru-niru ya. Bukan ya, ini kesaksian, ini ke supermarket. Kan baju itu kan di plastik ini, kan baju dimasukin plastik. Terus dia keluarin tuh baju. Misalnya ada 3 baju dia keluarin, terus diginiin sama dia. Satu itu jadi 2 begini. Dilipet, dimasukin plastik. Kasir kan kagak mungkin baku satu-satu kan. Di sini ada barcode, dia tinggal scan. Padahal di dalamnya ada 2. Tapi dia hanya bayar 1. Maaf, bukan ngajarin lo ya. Bukan ngajarin. Jangan nanti kamu ke supermarket kayak gitu, jangan. Saya bilang lu dosa, lu gak boleh begitu. Gak apa-apa, dia gak tahu tapi dia memang bukan anak Tuhan. Dia agamanya itu lain dah pokoknya dari kita. Saya bilang waktu saya ke Cina ya. Cece saya sendiri. Cece itu cici gitu ya. Kan orang Cina itu dulu kan komunis, hidupnya susah banget gitu ya. Susah banget, buat makan aja susah. Makanya kalau kita pergi ke kampung-kampung, wow. Dia bilang kita saudara dia, padahal kita kenal juga kagak. Dia bilang kita saudara dia rebusin telur, kasih kita makan telur mateng. Telur rebus maksudnya. Maksudnya apa? Kan kalau kita orang Indonesia datang ke sono kan kita suka bawa angpau, bagi-bagi duit. Karena mereka hidupnya susah. Nah satu kali dia ajakin saya ke toko. Tahu nggak cara ngutilnya, pinter banget. Ngutilnya begini nih. Nih beli jepitan rambut, saya ingat banget beli jepitan rambut. Dia bisa jepit pakai kelingkingnya gini loh. Terus dia bisa kasih gini nih. Nih bayar. Padahal di kelingkingnya nih ada curiannya dia gitu. Aduh, saya bilang Tuhan untung saya orang yang udah diubahkan. Kalau enggak saya ikut-ikut ngutil begini. Ya makanya kita tuh berbahagia banget menjadi anak Tuhan yang udah diubah, yang udah dijamah hidup kita. Itu kejadian itu dulu waktu Teng Xiaoping itu
yang buka pintu orang luar boleh masuk ke Israel, ke China gitu. Nah itu awalnya begitu. Mereka udah terbiasa hidup susah, mencuri, berbohong, udah kebiasaan. Tapi sekarang udah hidup agak modern, berkecukupan malah. Saudara saya yang dulu susah-susah itu sekarang udah berkecukupan. Anak empek gitu kan, waktu PP 10 kan diusir keluar gitu. Ada yang sebagian udah kebawa kapal gak bisa balik lagi, ada yang ketinggalan. Nah yang ketinggalan itulah akhirnya kayak papa saya tuh ketinggalan. Jadi kita masih jadi orang Indonesia begitu. Nah bagaimana kita kalau udah dirubahkan oleh firman Tuhan, walaupun kita ngelihat kejahatan, ada kesempatan, kita tidak akan ambil kesempatan itu untuk berbuat jahat karena hati kita sudah dijaga oleh firman Tuhan. Wah, kayaknya kecil gitu ya, kayaknya enteng gitu, kayaknya ya dosa kecil gitu. Tapi bagaimana kalau kita nggak jaga hati kita menjadi satu kebiasaan, akhirnya kita akan mengulang-ulang melakukan hal yang kurang baik. Nah, itu yang nanti membuat rezeki kita seret gitu loh. Karena ada sebuah hukuman atau ada sebuah proses akibat ketidaktaatan kita. Oh, bangsa Israel ya, harusnya 5 jam bisa nyebrang ke Kanaan. Lewatin Gaza, tempat orang Filistin. Tapi orang Filistin jago perang. Bisa langsung mati, habis semua di sana. Tuhan puter dulu. Jadi melalui padang gurun, menjauhi. Sampai 40 tahun ternyata Tuhan punya proses mau melatih. Melatih bangsa Israel untuk jago perang. Jadi ketika masuk di Kanaan mereka sudah jago perang. Nah hidup kita juga gitu dilatih oleh Tuhan. Ketika perasaan kita dikecewakan orang kayak udah diperes sakitnya bukan main. Tapi kalau kita ingat firman, oh ya itu proses Tuhan sedang memproses aku untuk menjadi pribadi yang baik, untuk mempunyai hati yang lembut, yang mengampuni, mengasihi. Ketika kita sadar firman itu seperti itu, perlahan-lahan kita menjadi orang yang lembut hatinya. Jadi kita tahu bagaimana memposisikan diri kita ini benar atau tidak, kita tahu. Ya, lalu tadi kejadian. Terus kita baca Yeremia 17 ayat 19. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia menggambarkan hati manusia itu licik sekali. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Wow. Hatinya sudah membatu, artinya udah keras banget. Susah untuk dirubah. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Maka kita baca lanjutannya. Sam. Lihat tante. Nah. Kita baca di sini nih ya. Matius 15 ayat 7 sampai 9 berkata gini, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan gak suka kita menjadi orang yang munafik. Jadi kenapa kita harus jaga hati kita supaya nggak ada kemunafikan. Di dalam kehidupan kita itu menjadi orang munafik paling kagak enak loh. Serba pura-pura, pura-pura kaya, pura-pura pinter, pura-pura jadi orang miskin supaya dikasihani, pura-pura baik gitu. Wow. Manusia mungkin nggak bisa nilai, manusia mungkin nggak bisa tahu. Tapi firman Allah Yesaya bilang ya, nubuat Yesaya tentang kamu dikatakan. Itu benar banget. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi orangnya ada di gereja. Kelihatannya rajin. Tapi hatinya gak ada di sini. Nanti dia pulang kagak ada damai. Dia pulang tetap aja membawa hati yang marah, membawa aduh kurang semangat tadi WL-nya. Aduh ibadahnya monoton, firman Tuhannya gak enak banget. Jadi gak dapet apa-apa.
Karena orangnya ada di sini, hatinya ada di mana-mana. Nah, firman Tuhan bilang, hai orang-orang munafik, jangan memuliakan Tuhan hanya di bibir, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Doa juga begitu loh. Cuma doanya di bibir, tapi hatinya tidak ada, hatinya tidak dekat sama Tuhan. Maka doanya kering, doanya biasa aja. Apalagi kalau pintar merangkai kata-kata, doanya sangat puitis. Saya senang loh, saya pernah pelayanan di Solo 2 tahun. Jadi pengerja, GPDI juga tuh. Itu ada satu ibu-ibu Jawa, udah tua. Dia kalau doa ya, saya bisa nangis loh dengar dia doa. Dia tuh kalau doa merendah banget. Campur-campur bahasa Jawa gitu kan, aku ngerti dikit-dikit ya. Duh Tuhan, aku ini orang bodoh, aku gak bisa apa-apa. Sering dipanggil doa sama Bapak Gembala, aku ini gak bisa apa-apa Tuhan. Jadi dia kayak ngobrol sama Tuhan. Dan kita yang mendengarnya merasakan keindahan dia berbicara dengan Tuhan. Nah ini Tuhan senang. Daripada kita merangkai puisi tapi hati kita gak ada di doa itu. Sehingga Tuhan bilang, aku gak dengar kamu doa. Oh Sekinah hebat pujian penyembahannya. Enggak, aku gak dengar ketika orang laporan misalnya kepada Tuhan. Tuhan itu Sekinah hebat sekali kalau memuji Tuhan. Kata Tuhan, enggak, aku gak dengar apa-apa. Tuhan doanya Ibu Nila tuh hebat banget. Kata Tuhan, enggak, aku gak dengar apa-apa. Malah aku dengar ibu tua itu yang lagi berdoa, merendahkan diri. Itu aku dengar kata Tuhan. Itu yang katanya, yang firman Allah tadi bilang, mulutnya berdoa tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Badannya beribadah kepada Tuhan tapi hatinya gak ada di tempat ibadah itu. Tuhan gak dengar. Artinya waktu yang kita adakan ibadah, waktu yang kita adakan doa itu menjadi sia-sia. Karena di telinga Tuhan dia gak dengar apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Maka pelajaran tabernakel itu sangat indah. Bila engkau datang ke rumah Tuhan, masuk ke halaman, masuk ke ruangan kudus, lakukan pujian, penyembahan, dengar firman Tuhan, sampai engkau masuk di ruang maha kudus, di mana hadirat Tuhan ada di situ dan engkau merasakan kenikmatannya di situ. Ini lanjutannya ya. Bagaimana menjaga hati? Tadi barusan yang kita bicarakan, buanglah kemunafikan. 2, doa seperti Daud untuk minta Tuhan terus membaharui batin hatinya dengan roh yang teguh. Ini ada ayatnya. Kalau gak salah Mazmur 51 deh. Semi, Mazmur 51 ya Sam. Gak ada ayatnya ya. Coba lihat Mazmur 51 ayat berapa tuh. Jadi Daud itu ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia bukan marah ngambek terus dia nggak ke ibadah, dia nggak ke itu untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Tuhan Allah. Menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Coba kedua. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Lihat di pengakuan dosa Raja Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena memasang Uria di barisan terdepan dalam sebuah peperangan sehingga dia mati. Dan dia berlaku seolah-olah gua pahlawan, istrinya gua ambil untuk gua jadikan istri. Tapi Tuhan marah. Yang ketiga. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terus Sam. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi dia satu penyesalan yang luar biasa tuh sampai ayat ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi ketika dia ditegur, dia bilang Tuhan itu adil. Jadi dia enggak marah atas segala teguran akibat dosanya dia. Malah Daud bilang Allah itu sangat adil. Nah kita juga belajar seperti itu.
Ketika Tuhan tegur kita, engkau salah, makanya engkau sekarang menghadapi seperti ini. Kita bisa berkata, Tuhan, aku mau cinta Tuhan lebih dari kemarin. Lebih dari dulu. Aku mau cinta Tuhan. Jadi ada kan lagu yang bilang gini, ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Nah itu Daud. Ketika dia ditegur kesalahannya, dia makin cinta Tuhan, dia makin mengakui kesalahannya, malah dia berkata begini. Perbaharuilah rohku, jangan ambil rohmu daripadaku. Coba ayatnya. Siapa yang bisa ketemuin? Mazmur 50. Ini saya kalau belajar banyak catatan jadi kadang-kadang kelewatan. Mazmur berapa ya? 51 ayat 8. Coba. Mazmur 51 ayat 8. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita dan biarlah tulang yang keremuk. Coba ayat 9. 11. Nah, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil apa? Rohmu yang kudus daripadaku. Ini Daud sudah jadi raja loh. Dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya tentara yang banyak. Tapi ketika dia tegur, dia merendahkan diri, dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Berarti roh Tuhan yang ada pada Daud itu lebih penting daripada segala kekayaan, kekuasaan, daripada segala tentara yang dia punya. Kita harus punya perasaan hati, kita harus punya hati yang seperti itu. Jangan ambil rohmu dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Aduh, makanya saya kalau orang mau baca Alkitab, belajar baca dulu Mazmur. Belajar doa dari Mazmur. Bagaimana dia dikejar-kejar musuh, doanya itu seperti apa. Bagaimana ketika dia tidak dianggap padahal dia pahlawan yang berjasa. Dia punya doa yang sangat indah. Bagaimana dia dikudeta oleh anaknya. Harus mengungsi, harus kabur, harus ngumpet. Dia punya doa yang sangat indah sekali. Nah itu belajar doa dari Daud. Sampai Tuhan bilang begini. Telah kutemukan orang yang berkenan di hatiku. Aduh, saya ayat itu selalu terngiang-ngiang di hati saya. Selalu saya berkata, Tuhan, biarlah aku menjadi orang yang berkenan di hatimu. Jadi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, apa aja yang kita lakukan Tuhan senang. Itu tujuan kita ibadah, itu tujuan kita bergaul akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk kita baca Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Tenang, udah dikit lagi ya, tenang aja, jangan buru-buru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Ayat yang terakhir lihat. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Begitu keras firman Tuhan. Dan karena kedegilan hati mereka. Mereka hidup sia-sia. Karena mereka mengikuti persekutuan orang-orang dunia. Firman Allah menasihati kita pada malam ini. Jangan hidup lagi seperti orang-orang munafik. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang degil. Yang terombang-ambing oleh keadaan dunia. Closing, kesimpulannya. Hati kita ibarat perangkat lunak atau software yang memprogram sikap, perilaku, dan tingkah laku kita. 2, hati adalah jendela jiwa di mana ia tidak pernah berbohong. Ya, hati nggak bisa berbohong loh. Mulutmu bisa berbohong, hati nggak bisa berbohong. Bener nggak? Jangan jawab. Coba diam sejenak. Bener nggak? Hati nggak bisa berbohong. Gua sebetulnya tadi menipu. Gua sebetulnya tadi berbohong. Hati bilang gitu. Tapi mulut kita berkatanya lain. Kita udah nggak bohongin orang. Hati adalah jendela jiwa di mana ia tidak pernah berbohong tapi bisa
menggerakkan mulut untuk berbohong. Hebat ya. Makanya kalau hati tidak dijaga, kita bisa seperti ini. Kena virus. 3, hati tidak bisa membunuh. Bisa bunuh gak hati kita? Gak bisa. Tapi dia bisa menggerakkan tangan untuk melakukannya. Betapa ngerinya ya hati yang tidak dipimpin oleh roh. Betapa ngerinya hati yang tidak dijaga. Maka isilah hati kita dengan nilai-nilai atau program yang baik. Ya, yang suka pakai komputer, kan komputer kita diprogram dengan baik. Seturut firman Tuhan, jangan izinkan virus atau hal-hal yang tidak baik merusak programnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Semua di antara kita ini ada agenda Tuhan. Jangan rusak agenda Tuhan dalam hidup kita sehingga kita terlempar dari agendanya Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri, kita baca Yehezkiel 36 sebagai ayat penutup. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Ini janji Tuhan buat kita malam ini. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu Tuhan bilang kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini yang harus kita miliki. Hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Indah ya, Tuhan sayang banget sama kita. Dia gak mau kita nih punya hati yang keras kayak batu. Yang gak mau dengar firman Tuhan, yang gak mau bertobat, yang gak mau berubah. Kayak zaman Nuh sampai Tuhan bilang gini, aku menyesal menjadikan manusia. Karena manusia begitu jahat, berontak, hidup semaunya. Dan Tuhan tidak mau. Berarti kita sudah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Dan kita mendukakan Roh Kudus kalau kita tidak pernah berubah. 10 tahun yang lalu kenal Tuhan ya seperti itu. Sampai sekarang 2026 kita masih seperti itu. Berarti kita gak naik kelas. Kita harus berubah. Dulu hidup gua urakan, sekarang enggak. Dulu keras, sekarang udah enggak. Yuk bermusik.